Baik, di sini saya akan menjelaskan infeksi COVID-19 tahan terhadap suhu dingin. Benar, peneliti bidang mikrobiologi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengatakan bahwa kemampuan bertahan hidup virus, terutama yang masuk dalam keluarga coronavirus, dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu jumlah, suhu, dan kelembapan. Nah, virus mampu bertahan hidup lebih lama di kondisi yang lembab dan dingin, sehingga memang lebih lama bertahan hidup di luar pada kondisi dingin. Selanjutnya, virus COVID-19 dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dari saluran nafas orang yang terinfeksi, misalnya melalui batuk atau bersin. Orang juga dapat terinfeksi jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus lalu menyentuh wajahnya, misalnya mata, hidung, dan mulut. Akan menjelaskan tentang seberapa lama virus penyebab COVID-19 mampu bertahan di udara maupun di permukaan benda. Menurut penelitian, virus penyebab COVID-19 mampu bertahan di udara selama 1 jam. Sedangkan di permukaan benda, virus ini mampu bertahan selama beberapa jam. Contoh di permukaan benda berbahan plastik dan besi, virus ini mampu bertahan selama 72 jam. Sedangkan di permukaan benda seperti kardus, virus ini mampu bertahan selama 24 jam. Dan di permukaan benda seperti tembaga, virus ini dapat bertahan selama 4 jam. Baik, selanjutnya penjelasan tentang tanda gejala COVID-19 akan dipaparkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala COVID-19. Pada umumnya, gejala COVID-19 muncul 5-6 hari setelah pertama kali terinfeksi virus, tetapi bisa juga selama 14 hari terinfeksi. Orang dengan gejala ringan yang dinyatakan sehat harus melakukan isolasi di rumah. Selanjutnya, gejala secara umum dapat ditandai dengan demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius, batuk, kelelahan, dan kesulitan bernafas. Dapat disertai dengan mual, muntah, diare, kehilangan kemampuan mengecap atau mencium bau, nyeri otot, nyeri tenggorokan, dan nyeri dada. Baik, selanjutnya adalah pembahasan tentang macam-macam pasien yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Macam-macam pasien COVID-19. Yang pertama, OTG. OTG adalah orang tanpa gejala di mana orang tidak mengalami gejala sakit tetapi berisiko untuk tertular dari orang yang sudah positif. Yang kedua, ODP. ODP adalah orang yang belum menunjukkan gejala sakit namun memiliki riwayat kontak dengan orang yang diduga positif. ODP biasanya mengalami demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau memiliki riwayat demam, memiliki gejala gangguan sistem pernapasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, mengalami riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah yang sudah terdampak COVID-19. Penanganan pada OTG dan ODP ini dapat dilakukan dengan karantina mandiri atau isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Selanjutnya yang ketiga, PDP. PDP atau pasien dalam pengawasan adalah seseorang yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dengan adanya demam kurang lebih 38 derajat Celcius dengan gejala pernafasan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis tersebut. Dan 14 hari sebelum timbulnya gejala tersebut, pasien memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang terkena dampak COVID-19 atau melakukan kontak langsung dengan pasien yang sudah terkonfirmasi terkena COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat membutuhkan perawatan rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dukungan pada saat kita dilakukan karantina kesehatan. Yang pertama itu, bagaimana kita mendapatkan dukungan makanan dan obat-obatan pada saat kita sedang dikarantina. Yang pertama itu, pasti RT dan RW setempat akan mengkoordinasi dengan BPBD untuk fasilitas makanan dan obat-obatan. Tapi ketika kita di
tempat pelayanan kesehatan tersebut, kita akan mendapatkan fasilitas makanan dan obat-obatan secara otomatis dari pihak pelayanan kesehatan. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika kita harus ke rumah sakit atau ke dokter? Nah, kami menyarankan semua orang untuk mengakses layanan media secara online. Yang kedua, kemudian bicarakan dengan dokter atau tenaga kesehatan untuk memastikan keberlanjutan perawatan yang Anda butuhkan. Yang ketiga, apa saran ketika ada sanak atau keluarga yang ingin berkunjung atau menjenguk? Yang pertama itu yang harus dilakukan, hubungi orang yang biasanya berkunjung dan beritahu bahwa Anda sedang melakukan pembatasan sosial dan sebaiknya tidak menemui dulu. Tetapi untuk orang yang memberikan perawatan itu juga harus tetap menjaga prinsip pembatasan sosial atau sesuai prosedur penanganan COVID tersebut. Yang keempat, yaitu ini yang paling penting, cara menjaga kondisi mental ketika kita sedang dilakukan karantina mandiri. Nah, pastikan pembatasan sosial itu membuat Anda merasa bosan, frustasi, banyak dampak lainnya yang bisa Anda rasakan seperti murung, cemas, dan bahkan mengurangi waktu tidur Anda. Nah, di sini ada beberapa cara mudah untuk tetap aktif secara fisik dan mental. Seperti yang pertama itu, kita tetap melakukan aktivitas fisik, misalnya olahraga, tetapi dalam lingkungan rumah sendiri atau menjaga diri Anda dari orang lain atau melakukan pembatasan sosial. Yang kedua itu, lakukan hal yang Anda senangi tetapi dalam prosedur kesehatan. Yang ketiga, makan makanan sehat seimbang, terus minum air yang cukup. Yang terpenting juga harus menghindari rokok. Yang keempat, buka jendela rumah setiap pagi untuk mendapatkan udara segar dan usahakan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Terus, jika Anda dikarantina di pusat pelayanan kesehatan, Anda harus sering-sering berkomunikasi dengan keluarga untuk mengurangi rasa bosan dan frustasi. Yang terakhir, jangan lupa pola tidur Anda harus diatur dengan sebaik-baik mungkin. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemeriksaan yang dapat dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi virus corona atau COVID-19. Yang pertama yaitu dengan pemeriksaan hematologi. Pemeriksaan ini menggunakan sampel darah. Lalu yang kedua ada pemeriksaan rapid test. Pemeriksaan rapid test ini dibagi menjadi dua, yaitu ada rapid test antigen dengan menggunakan sampel swab tenggorokan. Lalu yang kedua ada rapid test antibody dengan menggunakan sampel darah. Namun pemeriksaan rapid test ini bukan pemeriksaan pasti untuk menentukan diagnosis COVID-19. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan PCR test. Pemeriksaan ini menggunakan sampel swab tenggorokan. Nah, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang pasti untuk menegakkan diagnosis COVID-19. Lalu yang keempat ada pemeriksaan ronsen torak. Nah, pemeriksaan ini dilakukan sebagai pemeriksaan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Panji Pradana dari kelompok 3 KKN Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penularan virus corona atau COVID-19. Saya mengambil contoh video dari Kemenkes Republik Indonesia, yaitu tentang bagaimana penularan virus corona atau COVID-19 atau bagaimana sih virus corona itu menyebar. Silakan video contoh dari Kemenkes Republik Indonesia ini dicermati dan disimak. Tanpa disadari, virus dapat menyebar di sekitar kita melalui hal yang dilakukan sehari-hari. Virus tersebut dapat menular secara berantai, mulai dari satu orang ke orang yang lain, lalu ke orang lainnya lagi, hingga dapat menular ke banyak orang. Baik. Sebelum saya menjelaskan materi tentang bagaimana penularan virus corona atau COVID-19 ini, saya akan menyampaikan sumber materi yang saya jelaskan, yaitu saya mengambil sumber materi yang saya akan jelaskan ini dari Adityo Susilo dan kawan-kawan tahun 2020 dalam jurnal Penyakit Dalam
Judulnya yaitu tentang coronavirus disease atau tinjauan literatur, dan saya mengambil materi juga dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020. Baik, dari video tersebut terlihat jelas bahwa penularan virus corona itu menular dari satu orang ke orang yang lain. Penularannya itu melalui droplet. Droplet itu adalah percikan atau tetesan air yang keluar dari saluran pernapasan yang dikeluarkan melalui batuk atau bersin. Jadi, jika kita tanpa sengaja menghirup percikan atau droplet yang keluar dari orang yang terinfeksi COVID-19, maka kemungkinan besar kita dapat tertular. Inilah mengapa pentingnya kita harus selalu menjaga jarak minimal 1 meter dan selalu menggunakan masker ketika sedang berbicara dengan orang lain ataupun ketika kita sedang berpergian. Kemudian bisa juga ketika droplet atau percikan dari orang yang terinfeksi itu menempel pada benda di sekitar, dan misal kita tanpa sengaja menyentuh benda tersebut, kemudian tanpa sengaja juga kita menyentuh mata, hidung, mulut sebelum kita cuci tangan terlebih dahulu, maka kemungkinan besar kita juga dapat terinfeksi COVID-19. Kemudian, apakah hewan peliharaan dapat menularkan COVID-19? Jawabannya itu memang COVID-19 itu salah satu jenis virus yang umum terdapat pada hewan. Namun sampai saat ini sumber hewan penular COVID-19 belum diketahui dan belum ada bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing, kucing, burung, dan yang lainnya itu dapat terinfeksi COVID-19. Tetapi akan lebih baik jika kita selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kita memegang hewan peliharaan. Kemudian, apakah COVID-19 ini menular melalui udara? Jawabannya itu belum ada penelitian yang membuktikan virus corona atau COVID-19 ini menyebar melalui udara. Hingga saat ini, penularan virus corona atau COVID-19 ini hanya melalui droplet dari saluran pernapasan. Selanjutnya, apakah orang dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala dapat menularkan COVID-19? Jawabannya itu WHO menilai risiko penularan dari orang tanpa gejala itu sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi positif COVID-19 hanya mengalami gejala ringan dan bahkan ada yang tidak memiliki gejala, sehingga seseorang dengan kategori OTG atau orang tanpa gejala sebaiknya melakukan karantina mandiri selama 14 hari. Sekian materi yang saya jelaskan atau saya sampaikan tentang bagaimana cara penularan dari virus corona atau COVID-19. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan COVID-19. Dimulai dari pencegahan diri sendiri. Untuk pencegahan diri sendiri yaitu dimulai dengan menghindari memegang mata, hidung, dan mulut sebelum mencuci tangan. Pencegahan di masyarakat yaitu jaga jarak fisik dan pembatasan sosial atau physical and social distancing. Physical and social distancing adalah pembatasan sosial berskala besar yang bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Pembatasan sosial berskala besar contohnya meliburkan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan tidak berdekatan atau berkumpul di keramaian atau tempat-tempat umum. Jika Anda berada di tempat umum, setelah Anda melakukan aktivitas di luar, jangan lupa Anda mencuci tangan menggunakan hand sanitizer ataupun menggunakan air mengalir dengan sabun. Di sini saya akan menjelaskan tentang
6 langkah cuci tangan menggunakan air dan sabun. Yang pertama, basahi tangan terlebih dahulu. Tuangkan sabun di telapak tangan, kemudian putar-putar 4 kali, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kedua yaitu punggung tangan, 1, 2, 3, 4. Yang kanan 1, 2, 3, 4. Kemudian sela-sela 1, 2, 3, 4. Kemudian kunci 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian putar ibu jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang terakhir yaitu ujung jari 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cuci. Jangan lupa jaga kesehatan dan semoga bermanfaat. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pencegahan COVID-19. Makanan juga berperan penting dalam pencegahan COVID-19. Yang pertama, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang. Makanan gizi seimbang terdiri dari makanan pokok, lauk hewani, lauk nabati, buah-buahan, dan juga sayuran. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C seperti jambu biji, stroberi, kiwi, jeruk, dan juga pepaya. Karena mengonsumsi banyak vitamin C dari makanan dapat meningkatkan kekebalan tubuh kita sehingga dapat meminimalisir terjadinya penularan COVID-19. Yang ketiga, mencuci sayur dan buah dengan bersih. Yang keempat, lauk pauk dimasak dengan matang. Yang kelima, menghindari penggunaan gula, garam, serta minyak yang berlebih. Yang keenam, istirahat yang cukup. Yang ketujuh, olahraga dengan rutin. Yang kedelapan, minum air putih 8 gelas per hari.